Tahun 1923, seorang Dipa Nusantara Aidit terlahir, tepatnya 30 Juli 1923. Ia dilahirkan dengan nama Ahmad Aidit di Belitung. Belitung itu adalah salah satu pulau di lepas pantai timur Sumatera. Aidit tumbuh dan berkembang dalam kultur Melayu yang amat religius. Aidit kecil hidup dalam nuansa yang Islami. Setiap maghrib, Aidit kecil dan adik-adiknya sembahyang di musola. Selepas itu mereka mengikuti pengajian sampai datangnya waktu sembahyang Isya. Saat di musola, Aidit sering diminta untuk mengumandangkan azan karena suaranya dianggap lugas dan lafalnya jelas. Yang paling lucu, Aidit kecil ini dipanggil Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya karena nama depannya memang Ahmad Aidit. Ahmad atau Ahmad dikenal sebagai anak pengajian dan aktivitas sehari-harinya sebagai muazin dan penghafal Al-Quran. Bahkan dia sempat menghatamkan Al-Quran terlebih dahulu di depan keluarganya. Setelah itu mereka menggelar syukuran. Ayah Aidit bernama Abdullah Aidit yang pernah memimpin gerakan pemuda di Belitung melawan kekuasaan kolonial Belanda. Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan bernama Nurul Islam yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Adapun ibu Aidit bernama Mailan. Sang ibu berasal dari keluarga ningrat di Belitung, putri dari Ki Agus Haji Abdurrahman dan Nyanyu Aminah. Aidit merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Aidit juga memiliki 2 saudara tiri. Sosok Aidit ini mewarisi watak keras dari kedua orang tuanya. Sebagai anak sulung, Aidit menjadi pelindung di saat adik-adiknya diganggu atau mendapat ancaman. Sejak kecil, salah satu keunggulan dari Aidit ini adalah memiliki pergaulan yang sangat luas. Dia mampu bergaul dengan semua etnis dan lapisan sosial di Belitung. Coba perhatikan ya, dari anak Tangsi sampai golongan Tionghoa adalah teman Aidit. Aidit sering diajak pergi memancing ikan pada malam hari oleh ayah temannya yang merupakan seorang nelayan. Pengalamannya itu ia tulis di buku harian Aidit. Aidit kemudian mencatat tentang berapa jumlah hasil tangkapan nelayan dan ongkos yang dikeluarkan setiap perjalanan melaut. Kemudian Aidit mencatat jerih payah nelayan itu yang ternyata tidak sebanding dengan upah yang didapatkan dalam menjual hasil tangkapannya di pasar. Ternyata Aidit memiliki pemikiran yang kritis semenjak kecil. Selain bermain dengan anak-anak seusianya, Aidit suka berkumpul dan bergaul dengan buruh timah karena di Belitung ada tambang timah besar pada saat itu. Ia menjelaskan ada seorang teman seusianya yang menjadi buruh timah. Kemudian dia menaruh simpati atas eksploitasi yang dirasakan oleh temannya itu. Setiap hari Aidit melihat buruh-buruh berlumur lumpur, bermandi keringat dan hidup susah. Sedangkan menir Belanda dan tuan-tuan dari Inggris hidup hura-hura. Aidit kemudian mencoba memahami kondisi buruh dengan cara ikut masuk ke dalam kehidupan mereka. Para buruh mengenalnya sebagai teman bercerita dan pendengar yang baik. Pada saat di mana buruh sedang bekerja untuk membersihkan kebun pekarangan, Aidit ikut membantu menyapu, memacul, hingga membuat lubang untuk pohon pisang. Pada saat melakukan pekerjaan itu, buruh biasanya menceritakan pengalaman bekerja di perusahaan timah kepada Aidit. Hingga buruh mengajak Aidit makan, entah itu singkong, gorengan, atau buah-buahan. Dalam keadaan santai inilah buruh itu bercerita tentang keadaan sesungguhnya yang dia alami. Pergaulan Aidit dengan orang-orang tertindas inilah menurut Murad atau adik Aidit yang menentukan jalan pikiran dan sikap politik Aidit di kemudian hari.
Sejak kecil, Aidit merupakan orang yang mau tahu kehidupan rakyat di mana ia berada. Berbeda dengan adik-adiknya yang lain yang menganggap kondisi di masyarakat merupakan hal yang biasa saja dan lumrah terjadi. Di awal tahun 1936 atau sekitar 10 tahun kemudian, Aidit menunaikan atau menuntaskan sekolahnya di HIS di Bangka, yaitu Holland Inland School, sekolah untuk bumi putra pada masa Belanda. Kemudian Aidit yang pada saat itu berusia 13 tahun menyatakan niatnya keluar dari kampung. "Aku mau ke Batavia," katanya. Seperti dikutip dari buku Aidit, Dua Rupa Wajah Dipa Nusantara. Kemudian ia melanjutkan sekolah ke Mides Handel School atau MHS, sebuah sekolah dagang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Di Jakarta ini, Aidit tinggal cukup lama di daerah Cempaka Putih, rumah milik kawan Abdullah, yaitu seorang mantri polisi bernama Marto. Idealisme dan bakat kepemimpinan Dan Aidit lebih menonjol di antara kawan-kawannya di sekolah itu atau di MHS. Pernah sekali ia mengorganisasi kawan-kawannya untuk melakukan bolos massal demi mengantarkan jenazah pejuang kemerdekaan Muhammad Husni Tamrin yang ketika itu akan dimakamkan. Aidit sendiri ternyata tidak pernah menyelesaikan pendidikan secara formal di MHS. Dia lebih aktif di kegiatan luar sekolah. Situasi politik ibu kota lebih menarik bagi Aidit. Aidit sangat cepat dalam beradaptasi. Dengan berbekal identitas kedaerahan, dia memiliki akses untuk bergaul dengan sesama anak muda yang berasal dari Sumatera. Di usia yang ke-16 tahun, Aidit mulai masuk ke kancah aktivis pergerakan. Awalnya hanya menjadi anggota yang bergabung dengan Persatuan Timur Muda atau Pertimu yang dimotori oleh Gerakan Rakyat Indonesia atau dimotori oleh organisasi yang lebih tinggi yaitu Gerindra di bawah pimpinan Amir Syarifuddin yang kelak akan menjadi Perdana Menteri Indonesia sekaligus pemberontak PKI Madiun 1948 bersama Musso. Di organisasi ini, persinggungan DN Aidit dengan politik semakin menjadi-jadi. Bahkan, dia diangkat menjadi Ketua Umum Persatuan Timur Muda atau Pertimu hanya dalam waktu singkat. Dalam kondisi ini, Aidit memiliki banyak akses untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh aktivis pergerakan. Aidit juga semakin menyukai pada ideologi kaum kiri, yakni ideologi yang diasosiasikan dengan ide-ide seperti kebebasan, persamaan derajat, solidaritas, pembelaan hak-hak, dan perjuangan kaum sosial. Masuk ke awal pendudukan Jepang sekitar tahun 1941-42. Minat Aidit terhadap ide-ide Marxis semakin berkembang cepat di bawah gemblengan langsung M. Yusuf, pemimpin PKI setelah Perang Kemerdekaan. Aidit meminjam buku salinan Das Kapital, yaitu buku yang kental dengan pembahasan Marxis dan komunis. Pada tahun 1943, Aidit mulai melibatkan diri bersama PKI ilegal. Pada masa inilah ia memutuskan mengganti namanya kemudian menjadi Dipa Nusantara Aidit. Menurut adik-adiknya, pergantian nama itu dilatar belakangi perhitungan politik. Dipa Nusantara Aidit yang sebelumnya Ahmad Aidit. Sejak perubahan nama itu, kemudian tidak banyak orang mengetahui asal-usul DN Aidit. Di tahun yang sama, yaitu sekitar tahun 1943, organisasi bernama Putra atau Pusat Tenaga Rakyat didirikan, dipimpin oleh tokoh bangsa yang tersohor, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, yang kemudian keempatnya disebut sebagai Empat Serangkai. Aidit tentu saja karena keseriusan dalam kancah perpolitikan, ia berhasil masuk dan diterima di lingkungan tokoh-tokoh besar tersebut karena pemikirannya. Penjajah Jepang berpikir kehadiran Putra dapat menjadi corong dukungan kepada kepentingan perang. Kenyataannya justru sebaliknya, alih-alih menjalankan pemerintahan Jepang, Putra justru banyak jadi corong kaum nasionalis untuk kemerdekaan bangsa. Di dalam organisasi itulah kemudian kedekatan Bung Hatta dan DN Aidit mulai terjalin.
Aidit kagum dengan pemikiran Bung Hatta. Begitu pula sebaliknya. Karenanya, Aidit pernah disebut-sebut sebagai anak emas Bung Hatta di Putra. Kehadiran banyak tokoh bangsa membuat gerakan Putra ini semakin efektif. Namun, bukan berarti antar tokoh bangsa tidak terjadi konflik. Perbedaan pendapat kerap menjadi masalah di internal Putra. Konflik antar Soekarno dan Aidit pun di sini mulai meletup. Keduanya kerap berseberangan paham, termasuk masalah kecil. Aidit pernah tidak berdiri memberikan salam ketika Soekarno masuk. Bung Karno pun tidak puas dengan tingkah Aidit. Ia mencoba menanyakan langsung kepada Aidit dan jawaban yang didapatkan juga tidak memuaskan. Aidit menjawab dengan seperlunya. Aidit menuturkan, ia tidak berdiri karena Soekarno yang terlebih dahulu datang tanpa mengucapkan salam kepada mereka yang sedang ada di sana. Soekarno pun dianggap terlalu mematuhi kebiasaan orang-orang Jepang. Sedangkan kaum Bumiputra tidak begitu. Aidit lalu mencontohkan apa yang dilakukan Bung Hatta. Ia menganggap Bung Hatta kerap menyampaikan salam terlebih dahulu, baru seisi kantor berdiri dan membalas salam. Soekarno tambah geram, namun tidak demikian dengan Bung Hatta. Ia membela yang dilakukan oleh Aidit. Hatta lalu mencoba mengantisipasi konflik-konflik antara Bung Karno dan Aidit di kemudian hari. Ia mencoba mengambil jalan tengah, kemudian memisahkan keduanya sebagai solusi. Pada saat itu, usia Aidit 20 tahun, sedangkan Soekarno 2 kali lipat usianya. Walau demikian, Aidit dan Soekarno tetap satu visi dalam kemerdekaan Indonesia. Buktinya, tidak banyak yang tahu bahwa orang pertama yang mengusulkan Insinyur Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Dipa Nusantara Aidit. Saat mengetahui Jepang kalah, DN Aidit dengan sejumlah pemuda revolusioner menggelar kesatuan aksi. Hadir dalam pertemuan itu Khairil Saleh, Wikana, Aidit sendiri, Johar Nur, Paryono, dan lainnya. Dalam pertemuan inilah ide proklamasi kemerdekaan Indonesia diputuskan. Putusan itu kemudian disampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta dan meminta agar keduanya memutuskan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Dalam pertemuan itu, Aidit mengajukan usul yang berpandangan jauh, yaitu agar Bung Karno ditetapkan sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil yang pertama di Indonesia. Saat itu, Bung Karno tidak bisa memutuskan sendiri. Para pemuda akhirnya mufakat untuk segera membawa keduanya pergi. Kedua pemimpin rakyat itu kemudian dibawa ke Rengas Dengklok. Sore hari tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 4 sore dibuat pertemuan kembali antara perwakilan pemuda dan Soekarno-Hatta. Hasilnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian diumumkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Dan di sana ada andil Aidit. Di awal tahun 1948, di bawah kepemimpinan Musso, ada sebuah peristiwa di Madiun, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi serangkaian konflik yang sangat serius antara unit-unit bersenjata yang berorientasi kepada PKI melawan unit-unit Angkatan Bersenjata Republik. Saat itu pemerintah pusat menilai yang terjadi di Madiun adalah pemberontakan kaum komunis, sehingga pimpinan tertinggi PKI kala itu, Musso, harus bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Tidak terkecuali Aidit yang sangat jelas terafiliasi PKI. Aidit masih beruntung lolos dari eksekusi. Seakan kehilangan induk, Aidit dan kawan-kawan yang tersisa seperti Nyoto dan Lukman kemudian menghilang. Mereka diam-diam ternyata memperluas jaringan PKI di Jakarta dengan cara menyamar agar tetap di bawah radar. Aidit dan Lukman bahkan pernah dikabarkan kabur ke Medan atau ke Cina ketika pemerintah masih alergi dengan komunis. Padahal mereka diduga kuat tetap berada di Jakarta, hanya berpindah-pindah tempat dan hidup dengan menyamar.
Aidit mengambil alih sebuah partai kecil yang tidak terorganisir dengan baik, yang masih menyimpan luka-luka setelah kegagalan pemberontakan Madiun beberapa tahun setelahnya. Dalam kepemimpinan baru, Aidit menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, M.H. Lukman sebagai Wakil Sekjen 1 dan Nyoto Wakil Sekjen 2. Yang kemudian istilah sekjen atau wakil sekjen diubah menjadi ketua dan wakil ketua. Untuk memenangkan dukungan massa, amat penting untuk menampilkan PKI sebagai gambaran yang menarik bagi masyarakat yang lebih miskin, yang pada umumnya bersifat pasif. Aidit mencari dukungan di antara massa kaum buruh dan petani. Citra yang ditampilkan PKI di bawah Aidit adalah patriotisme yang lincah, simpatik terhadap agama, damai dalam mengejar tujuan, memikirkan masalah-masalah kecil yang secara sadar didasarkan oleh pendukung potensial mereka, yaitu buruh dan petani. Kepemimpinan Aidit dalam memimpin PKI berbuah hasil yang manis. 20 September 1955, lebih dari 39 juta orang Indonesia datang ke pemungutan suara. Hasil suara parlemen menunjukkan posisi pertama yaitu PNI 8,4 juta, kedua Masyumi 7,9 juta, ketiga Nahdlatul Ulama 6,9 juta, dan keempat PKI 6,1 juta suara. Perolehan suara yang diperoleh PKI setelah peristiwa Madiun 48 merupakan pencapaian yang luar biasa. Basis pemilih PKI berada di daerah-daerah yang dilanda kemiskinan ekstrim, pertanian yang amat mundur, dan tekanan penduduk. Kegemilangan PKI di bawah pimpinan Aidit membuat sebuah kedekatan dengan Presiden Soekarno. And its 107 million people. But the chief plotter, Indonesia's Communist Party chief Dipa Aidit here, probably hasn't even let the Russians know about it. Dan kemudian kali ini dengan semboyan Nasakom, yaitu Persatuan Nasionalis Agama dan Komunis, PKI mulai masuk ke dalam kabinet. PKI juga menggagas adanya program angkatan kelima, yaitu dengan mempersenjatai buruh dan petani sebagai bentuk pertahanan negara. Tentu hal ini menimbulkan kontroversi, dan bagi banyak kalangan, terutama angkatan darat, ini tidak seharusnya terjadi dan ditentang. Kemesraan Soekarno dengan Aidit ini terus-menerus ditentang oleh pihak angkatan darat. Namun pada bulan Maret 1962, ketua PKI yaitu DN Aidit dan wakil ketuanya Lukman memperoleh status sebagai menteri di kabinet Soekarno. Nah, namun masa keemasan PKI ternyata tidak bisa berlangsung lama. Tepatnya 30 September 1965. Semua kenang-kenangan indah dan cita-cita PKI akan dunia tanpa penindasan sirna seketika. Malam itu, kediaman Aidit disambangi sebuah mobil jeep dengan dua orang berseragam militer. Mereka ingin menjemput Aidit. Kemudian sang istri menyambut di depan pintu rumah. Dengan nada tinggi, istri Aidit, yakni Dr. Sutanti, membentak kedua orang tersebut. "Ini sudah malam. Maaf, tapi ini darurat. Kami harus pergi segera," jawab tamu tidak diundang tersebut. Aidit menemui tamu itu. "Segeralah bersiap, Bung. Waktu kita terbatas," kata mereka. Aidit kembali ke kamar tidur sembari memasukkan beberapa pakaian dan buku ke dalam tasnya. Dia sempat terlihat ragu, apalagi istrinya beberapa kali melarangnya pergi. Namun itu tidak mencegah kepergian Aidit. Malam itu adalah malam terakhir kali keluarga melihat Aidit. Sejak saat itu, mereka menganggap Aidit hilang karena mereka sama sekali kehilangan kontak. Mayor Sujono memberikan keterangan di Mahmilub. Dia adalah orang yang berseragam militer yang menjemput Aidit di rumahnya dan membawa Aidit menemui Kepala BC
PKI, yaitu Syam Kamaruzzaman di Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Keberadaan Aidit di kediaman Syam Kamaruzzaman merupakan bagian dari serentetan gerakan. Aidit juga bertemu dengan Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro, yaitu perwira tinggi yang dekat dengan Bung Karno. Kepada Pranoto, Aidit menjanjikan posisi menteri atau Panglima Angkatan Darat menggantikan posisi Jenderal Ahmad Yani. Selain itu, rencana Aidit akan bertemu dengan Bung Karno di rumah Komodor Susanto di Halim Perdana Kusuma. Skenarionya, Aidit akan memaksa Bung Karno membersihkan Dewan Jenderal lalu meminta mengundurkan diri sebagai presiden. Namun, pertemuan dengan Bung Karno gagal besar. Karena gagal bertemu dengan Soekarno, Mayor Sujono kemudian mengajak Aidit ke salah satu markas mereka yang berada di Halim Perdana Kusuma di salah satu rumah bintara mereka. Rumah tersebut tampak telah dipersiapkan sebagai tempat komplotan G30S. Dan malam itu, 30 September 1965 menuju dini hari, 7 jenderal terbunuh. Esok harinya, kemudian Aidit diminta pergi ke Yogyakarta untuk evakuasi. Aidit tiba di Jogja pada tanggal 2 Oktober 1965. Di sana telah menunggu petinggi PKI yang lain, yakni Lukman, Wakil Ketua PKI 1. Seusai mendarat di Jogja, Aidit langsung ke Semarang untuk menggelar rapat dengan beberapa pimpinan PKI lain yang berada di jantung Jawa Tengah. Nasib PKI setelah 30 September 65 itu semakin terancam. Peristiwa kematian beberapa perwira TNI tinggi Angkatan Darat pada malam jahanam itu menyudutkan PKI. Mereka dianggap sebagai dalang utama. Para pemimpin PKI mulai diburu, terutama DN Aidit tentu saja. Aidit berniat berkeliling Jawa Tengah dan Jawa Timur, mengadakan rapat dengan para pemimpin lain untuk mencegah perpecahan internal PKI. Di samping itu, Aidit masih mencoba mengkomunikasikan masalah yang terjadi, terutama terkait nasib PKI setelah 30 September 65 kepada Soekarno. Kontaknya dengan sang proklamator kemerdekaan Indonesia itu dilakukan melalui Panglima Angkatan Udara Laksamana Maida Omar Dhani. Akan tetapi, itu juga tidak membuahkan hasil. Akhir peristiwa G30S PKI menjadi semakin jelas bahwa Partai Komunis itu akan segera usai. Upaya memburu DN Aidit tentu saja terus dilakukan. Sejak saat itu, hidup Aidit berpindah-pindah. Sampai akhirnya upaya persembunyian Aidit terhenti di desa Sambeng, Surakarta. Dalam suatu operasi militer Brigade Infanteri 4 di Penogoro, 22 November 1965, pasukan tentara di bawah komando Kolonel Yasir Hadibroto. Aidit disembunyikan di rumah anggota Serikat Buruh Kereta Api. Sekitar pukul 21 setelah dikepung Letnan II Ning Prayitno dan anak buahnya, rumah itu didobrak dan digeledah. Dalam persembunyiannya, Aidit dikabarkan sedang berada di dalam lemari. Kepada Kolonel Yasir setelah ditangkap, kemudian Aidit meminta dibawa kepada Presiden Soekarno. Namun permintaan itu dianggap sulit oleh Kolonel Yasir. Jika Aidit ini saya tawan dan saya serahkan hidup-hidup, nanti sudah pasti ia akan bebas. Dan kalau bebas, maka perjalanan sejarah akan menjadi lain. Tutur Kolonel Yasir. Pada 22 November 1965, Aidit hendak dibawa ke Semarang, tepatnya menuju markas Kodam di Penogoro menaiki jeep dengan tangan terborgol. Hanya saja, raganya tidak pernah sampai di Semarang. 25 November 1965 setelah dilakukan interogasi, pimpinan PKI tersebut dieksekusi mati tanpa pernah sempat diadili. Pada hari eksekusinya itu, Aidit sempat menikmati kopi dan rokok. Bahkan saat akan dibawa, Aidit sempat meminta rokok. Kolonel Yasir kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari sumur tua tak berair. Di sumur tua kering itulah kelak hidup Aidit akan berakhir.
Saat akan dieksekusi, Aidit sempat mengingatkan pada para aparat militer itu bahwa dirinya adalah seorang menteri dalam kabinet Dwi Korah. Kamu tahu apa artinya Menko? Seorang wakil ketua MPR? Apa ini? Sumur. Untuk apa? Katanya kepada Komandan Yasir Hadibroto. Namun gertakan Aidit kali ini tidak berpengaruh. Pertanyaan Aidit itu kemudian dijawab oleh Kolonel Yasir. Saya mengerti, Pak. Kalau Bapak mau tahu sumur ini untuk apa, ini untuk Bapak. Bapak tahu kan kalau Pak Yani juga dimasukkan sumur seperti ini, kata Kolonel Yasir Hadibroto kepada Aidit. Sadar ajalnya semakin dekat, Aidit kemudian meminta waktu untuk berpidato. Jangan tergesa-gesa, saya mau pidato dulu, kata Aidit. Di akhir pidatonya yang berapi-api, Aidit lalu berteriak, "Hidup PKI!" Seruan itu kemudian membuat Kolonel Yasir menjadi geram. Seruan itu menjadi seruan Aidit yang terakhir. Sebab sejurus kemudian peluru langsung menyusup ke balik daging-daging Aidit. Setelahnya Aidit kemudian roboh dihantam timah panas. Jasad Aidit kemudian dimasukkan ke sumur tua. Persis seperti nasi pahlawan revolusi yang gugur dimasukkan ke sumur lubang buaya. Di atas jasad Aidit, para tentara menimbun sejumlah batang pisang, kayu-kayu kering, tanah, lalu membakarnya untuk menghilangkan jejak Aidit. Ketika detik-detik eksekusi, tidak banyak yang tahu bahwa Aidit ditembak mati, termasuk tentara brigade. Dan begitulah kisah akhir hidup DN Aidit.